Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Terakhir tadi kita membahas tentang hadis Mu'al. Dan sekali lagi ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, apa yang telah kita sebutkan contoh tadi, ya, tentang bagaimana para ulama mereka memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, termasuk melihat hadis yang zahirnya apa? Salamah. Hadis yang zahirnya salamah, selamat, tidak ada cacat. Juga diperhatikan kembali, diteliti kembali dengan mengumpulkan jalan-jalannya sehingga yatabayyanul khata', sehingga jelas adanya kesalahan. Ini semuanya menunjukkan ihtimam, ya, semangat para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, para ulama kita, ya, untuk betul-betul, ya, memastikan bahwa apa yang diriwayatkan itu adalah betul-betul sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlebih dalam bab ini, bab hadis apa namanya Mu'al, ya, dalam bab hadis Mu'al ini. Saya tambahkan satu contoh, ya kawan, hadis Mu'al, ya, agar tidak terlewat. Contohnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih dalam kitab Mustalahul Hadis. Ketika beliau membahas hadis Mu'al, beliau mencontohkan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La taqra'ul haidhu walal junubu syai'an minal Qur'an." Ya. Tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun bagi wanita yang sedang apa? Haid atau seorang yang sedang junub. Ya. Hadis ini kata beliau, faqad rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ya. Zahirnya salamah. Zahirnya apa? Salamah. Tapi Imam Tirmidzi berkata, yang ucapannya Tirmidzi ini, perkataan Tirmidzi menunjukkan di situ ada apa? Illah. Kata Tirmidzi, la na'rifuhu illa min hadisi Ismail bin Ayyash an Musa bin Uqbah. Saya tidak tahu, ya, tentang hadis ini kecuali melalui jalannya Ismail bin Ayyash dari Musa bin Uqbah. Ismail bin Ayyash dari Musa bin Uqbah. Nah, beliau mengisyaratkan illah ini. Walaupun zahirnya sanadnya apa? Sahih. Tapi perhatikan ini. Di sini ada Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari Musa bin Uqbah. Nah, ada apa memang di situ? Ternyata Ismail bin Ayyash ketika meriwayatkan dari orang-orang Hijaz, itu riwayatnya dhaifah. Dan Musa bin Uqbah ini minal Hijaziyin. Musa bin Uqbah termasuk dari orang-orang apa? Hijaz. Hijaz yang Madinah, Mekah, Taif itu bagian dari apa? Hijaz. Nah, jadi Ismail bin Ayyash ini meriwayatkan dari Hijaziyin. Dan para ulama mengatakan kalau Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari Hijaziyin, ya, maka riwayatnya apa? Dhaifah. Ya. Baik. Loh, kok bisa seperti itu? Ya itulah para ulama tahu di situ. Ya. Terkadang seorang, ya, siqah secara umum tetapi lemah dalam situasi tertentu. Contoh misalnya, bisa saja saya orang yang dhabit tapi dhabtul kitab. Dhabtul kitab. Kalau saya meriwayatkan dengan kitab, maka hadis-hadis saya apa? Sahih. Tapi ketika saya sedang lepas dari apa namanya? Kitab, maka banyak kesalahan di situ.
Ya. Nah, mungkin bisa jadinya sekedar contoh saja, sekedar contoh. Ya. Ya, suatu saat, dan ini terjadi memang ya. Suatu saat saya safar, ya, ke sebuah daerah, ke Baghdad atau apa. Ya. Kitab saya itu ketinggalan. Kitab saya ketinggalan, tidak saya bawa. Dan ketika saya sampai di Baghdad, orang tahunya kan saya ahlul hadis. Akhirnya pada duduk, ya, di hadapan saya mengambil beberapa hadis. Ada 10 hadis yang saya sampaikan. Tetapi ketika saya menyampaikan hadis di Baghdad, ya, dalam keadaan saya lepas apa? Kitab. Tidak pakai apa? Kitab. Maka riwayat saya dari atau di Baghdad itu, ya, dinyatakan riwayatnya apa? Ya, lemah. Ada masalah. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Atau, ya, seorang itu di awal kali dia meriwayatkan hadis, di masa mudanya kuat hafalannya. Di akhir menjelang wafatnya, ya, banyak hafalan yang apa? Ya. Maka riwayat dia, nah, misalnya saya berpindah ke Baghdad adalah setelah saya hafalannya apa namanya? Jelek. Ya. Maka riwayatnya Ahlul Baghdad, ya, itu apa namanya? Lemah karena mendapatkan dari saya di saat saya sudah tidak kuat hafalannya. Ini hanya sekedar memberikan contoh. Jadi ada para perawi hadis yang dia itu sithah secara umum, namun dalam kondisi tertentu dia dhaif. Dan itu tidak setiap orang tahu. Ya. Yang tahu adalah memang para ulama yang mendalami dalam bab ini. Nah, ini contoh ikhwan, ya, bahwa Ismail bin Ayyash, ya, meriwayatkan dari Hijaziyin dan dihukumi riwayat dia dari Hijaziyin dhaif. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan landasan untuk melarang orang yang haid untuk apa? Membaca Al-Quranul Karim. Wa fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini sendiri, apakah boleh orang yang haid membaca Al-Quran? Al-jawab, boleh membaca Al-Quran. Nah, baik. Di antaranya yang pertama adalah keumuman. Keumuman apa namanya? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan, atau Aisyah mengatakan, kana Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi alaihi salatu wasallam ya berallah ya di setiap apa? Keadaannya. Ya. Azkar subah, masa, di antaranya baca ayat apa? Kursi. Ya. Baik. Kemudian juga ketika Aisyah, dari yang kedua, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ya menangis ketika sampai di Syarif, sedang melakukan haji wada, sampai di Syarif nangis Aisyah. Ya. Nangis, Rasulullah lihat Aisyah nangis. Kenapa? Ternyata haid. Ya. Baik. Masuk ke kota Mekah menunggu suci. Ya. Namun sampai hari H untuk pergi kemana? Ke Mina, ya, masih haid juga Aisyah. Nangis Aisyah. Yang lainnya sudah bisa tawaf, sa'i, selesai apa? Umroh. Haji tamattu, Aisyah sendiri masih haid. Nah, di situ Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla taqufi bil bait. Rasul mengatakan, wahai Aisyah, lakukan semua yang dilakukan oleh jamaah haji. Semua kamu lakukan. Ketika mereka berada di Mina kamu namanya. Ketika di Arafah, wukuf di Arafah, semua amalan jamaah haji lakukanlah. Ghaira alla taqufi, hanya saja kamu jangan apa? Tawaf. Nah, jamaah haji yaqra'ul Quran, ya. Jamaah haji yadhkurullah. Ini jarak dalil yang dijadikan landasan bahwa apa namanya? Wanita haid juga membaca Al-Quran. Adapun larangan membaca Al-Quran dalam hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan apa? Sandaran, wallahu a'lamu bishawab. Dan sisi yang lain, orang yang haid itu kan panjang masanya. Ya, ada yang sampai 15 hari. Ya, sebagian mazhab fikih ya memberikan batasan aktsarul haid 15 yauman, 15 hari. Ya, kalau 15 hari tidak murojaah Al-Qur'an, ya, mungkin akan hilang apa? Hafalan. Akan hilang hafalan. Fa'ala kulli hal, ini contoh hadis yang mu'al. Kita masuk ikhwan hadis berikutnya. Nah, hadis berikutnya ini yang mungkin paling berat ya. Setelahnya
semoga bisa lebih mudah. Itu hadis muttarib. Baik, yang ke-25 qala al-muallif, berkata Al-Baiquni rahimahullah, wa ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun 'inda uhailil fanni wa ikhtilafi sanadin, dan hadis yang memiliki ikhtilaf, perbedaan-perbedaan dalam sanad. Jadi sanadnya berbeda-beda. Ya. Satu hadis namun ada perbedaan dalam apa? Sanad. Ya. Hadisnya satu. Ya. Nah, tapi yang ini meriwayatkan mausul, yang ini meriwayatkan apa namanya? Mursal, ya. Yang ini meriwayatkan apa namanya? Misalnya dari ada rawi namanya Muhammad bin Abdullah, yang ini malah membalik Abdullah bin Muhammad. Ya. Jadi dalam sanadnya itu ada ikhtilaf. Au matni, atau di matanya juga ada apa? Ikhtilaf. Ya. Jadi hadis yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam sanad, juga perbedaan-perbedaan dalam apa? Matan. Ya. Itu namanya muttarib. Muttarib, hadis muttarib. Inda uhailil fan, yakni menurut ahlul hadis. Nah, al-muttarib ikhwan secara bahasa artinya goncang. Fil lughah maknanya adalah apa? Goncang. Secara bahasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Khabbab ibn al-Arat, ya, berkata, ya, kana Nabi alaihi salatu wasallam yaqra'u fi dhuhri wal asri. Meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu beliau membaca pada saat sholat duhur dan sholat asar. Ditanya, apakah Nabi membaca ketika sholat duhur dan asar? Qala na'am, ya. Qila, kemudian ditanya Khabbab, bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna dzalik? Dari mana kamu tahu Rasul itu dalam sholat asar dan zuhur membaca sesuatu? Ya, padahal kan sholatnya apa? Sirriyah. Ya. Apa kata Khabbab? Bittirabi lihyatihi. Kami tahu beliau membaca dengan goncangan apa? Lihyahnya. Di belakang itu bergoncang. Menunjukkan Nabi memiliki lihyah yang katifah, lihyah yang apa? Lebat. Sampai kelihatan dari belakang. Orang kalau baca kan kelihatan goncangannya. Ini makna ittirab secara apa? Lughah, secara bahasa. Ittirab maknanya adalah goncang. Nah, adapun apa namanya hadis muttarib secara istilah bisa antum tulis ikhwan, ya. Atau antum dengarkan dulu ya. Mahtalafa fihi, atau al-hadis alladhi yurwa ala wujuhin mukhtalifah mutasawiyah fil quwwah bihaitsu la yumkinul jam'u bainaha wala tarjih. Ya. Hadis muttarib adalah al-hadis alladhi yurwa, hadis yang diriwayatkan ala wujuhin mukhtalifah. Hadis yang diriwayatkan ala wujuhin mukhtalifah, dalam bentuk yang berbeda-beda. Alladzi yurwa ala wujuhin mukhtalifah. Hadis yang diriwayatkan ala wujuh, dalam bentuk yang apa ya, mukhtalifah, berbeda-beda. Tapi bukan hanya sekedar berbeda, berbeda namun mutasawiyah. Berbeda-beda namun sama-sama kuat. Ya. Kekuatannya sama. Ya. Sehingga menjadikan kita memang bimbang, milih yang mana ini yang, karena mutasawiyah fil quwwah. Mukhtalifah, mutasawiyah fil quwwah. Kemudian berikutnya wala yumkinu al-jam' bainahuma wala tarjih. Bihais la yumkinu al-jam'u bainaha wala tarjih.
Baik. Jadi antum melihat di sini, ikhwan, ya. Hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bentuknya itu macam-macam. Ya. Hadisnya satu sesungguhnya. Tapi yang ini meriwayatkan ya marfu, yang ini meriwayatkan apa? Mursal, yang ini meriwayatkan munqati, yang wah ini macam-macam. Kemudian lafadznya juga mungkin berbeda-beda matanya. Ya. Berbeda-beda. Ada rawi yang dibolak-balik namanya juga. Saking banyaknya khilaf di situ. Ya. Kalau ada yang bisa atau salah satunya kuat sih tidak masalah, kayak tadi yang satu ketemu syadz, yang satu mahfud, ya kan. Tapi ini tidak bisa, mutasawiyah fil quwwah. Kuatnya sama. Jadi kalau disuruh milih itu yang mana ini? Mutasawiyah fil quwwah bihaitsu la yumkin, di mana tidak mungkin untuk menjamaknya dan tidak mungkin untuk mentarjih, memilih salah satunya yang paling kuat. Nah, maka jadilah hadis tadi apa? Muttarib. Muttarib. Nah, dari definisi ini antum bisa tulis bahwa hadis itu dikatakan muttarib ketika terkumpul padanya 3 syarat. Hadis itu muttarib dikatakan muttarib jika terkumpul berapa syarat? 3 syarat. Yang pertama, hadis tadi memiliki atau berasal dari satu makhraj. Makhrajuhu wahid. Ya. Hadisnya satu makhraj, ya. Tetapi yurwa diriwayatkan dari jalur yang banyak. Makhrajnya satu, sumbernya satu. Ya. Sumbernya satu. Ya hadis itu yang sedang dibaca, namun jalannya banyak. Makhrajnya wahid. Yurwa diriwayatkan min turuk, dari berbagai macam jalan. Makhrajnya satu tadi. Dan yang kedua, syarat yang kedua terjadi perbedaan, ya, ikhtilaf. Ya. Terjadi perbedaan. Ya. Terjadi ikhtilaf dalam jalur periwayatan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, jalur-jalur tadi sama kuatnya mutasawiyah fil quwwah dan tidak bisa dikompromikan, dijamak, tidak pula ditarjih. Ini sudah disebutkan. Nah, 3 syarat ini dalam definisi. Nah, ketika kita masuk pada contoh, ya kawan, ya, masuk dalam contoh, ya, di antara yang sering disebutkan oleh para ulama sebagai contoh adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau sudah beruban ya Rasulullah." Nah, saya melihat engkau beruban ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Yang menjadikan rambutku beruban adalah surah Hud wa akhawatuha dan yang semisal dengan itu. Yani beliau mentadabburi ayat, disebutkan di situ ada yaumul qiyamah, azab dan seterusnya. Ya, tadabbur itu yang menjadikan khauf Nabi alaihi wasallam sehingga ya menjadi apa? Beruban. Sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Dan itu pun ketika Rasul wafat, ya, uban beliau tidak banyak yang sudah kita sebutkan. Ya. Hanya tidak sampai 20 helai. Itu pun sudah terbagi, ada di lihyah, ada di rambut kepala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh para ulama contoh hadis muttarib. Kenapa demikian? Ya, karena diperselisihkan dalam 10 wujuh. Ada 10 khilaf di situ. Ya. Yang pertama, ada yang meriwayatkan mausul, bersambung, ada yang mengatakan riwayatnya mursal. Tidak disebutkan Abu Bakar. Mursal. Ada yang meriwayatkan mursal, ada yang meriwayatkan mausul. Ya.
Kemudian ada yang menyebutkan ini adalah hadisnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang meriwayatkan ini hadisnya Aisyah. Ada yang mengatakan ini hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada lagi bentuk yang lain khilaf ini. Tapi semuanya apa? Mutasawiyah fil quwwah. Mutasawiyah fil quwwah. Sama-sama kuatnya. Tidak bisa dikompromikan. Tidak pula bisa ditarjih. Ya, tidak bisa dipilih mana yang paling kuat. Sehingga disitulah kemudian ya, nah, para ulama mengatakan hadis ini mudtarib. Hadis ini apa? Mudtarib. Konsang. Nah, ada ta'rif hadis mudtarib ya, dan 3 syarat hadis mudtarib. Jadi kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi ya tidak dikatakan hadis apa? Mudtarib. Kalau bisa ditarjih misal atau bisa dijamak berarti tidak jadi mudtarib. Atau tidak sama kuatnya, tidak mutasawiyah fil quwwah juga apa namanya? Ya, tidak bisa dikatakan hadis mudtarib. Nah, oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin ini juga penting ya, menyebutkan contoh ya. Contoh hadis yang terjadi ikhtilaf namun apa namanya bisa dijamak, ya bisa dijamak. Ya, bisa dijamak. Ya. Nah, saya sebutkan bil ikhtisar ya. Bil ikhtisar. Ya. Hadis yang menceritakan tentang haji. Haji Rasul alaihi salatu wassalam. Itu ada 3 riwayat. Semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Maksudnya 3 riwayat, 3 jenis haji. Ya. Ada hadis yang menyebutkan Nabi hajinya adalah haji tamattu. Ada yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam hajinya adalah qiran. Ada yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam hajinya adalah apa namanya? Ifrad. Ya. Padahal Nabi hajinya berapa kali? 1 kali. Ya. Artinya nih wujuh yang apa namanya mukhtalifah ya. Kemudian semuanya diriwayatkan dengan sanad yang kuat. Makhrajnya satu. Ini hadis berbicara tentang satu kejadian. Ya, satu kejadian. Ini hajinya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi nggak bisa kita katakan apa namanya kalau haji Rasul sampai 5 kali, mungkin kita bisa katakan oh ini sekali ini Rasul hajinya apa namanya tamattu, kali yang lain beliau hajinya apa? Ifrad, kali yang lain beliau hajinya apa? Qiran. Itu mungkin. Tapi ini menceritakan satu kejadian yang sama, ya. Ada yang mengatakan tamatta Rasul alaihi salatu wasallam, Nabi bertamattu. Ada yang mengatakan Nabi apa? Qiran. Ada yang mengatakan Nabi apa? Ifrad. Bagaimana ini? Ya. Nah, walaupun perbedaan ini nyata ada, mutasawiyah fil quwwah, namun para ulama mengatakan ini bukan mudtarib karena mungkin dijamak. Mungkin untuk dijamak. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala tanaqud baina dzalik. Tidak ada ta'arud antara riwayat-riwayat tadi. Bisa dijamak, ya, kata beliau. Fa innahu tamattu aqiran. Riwayat yang mengatakan Nabi bertamattu, ya, dikatakan tamattunya Nabi adalah jenis qiran. Karena qiran juga bisa dikatakan apa? Tamattu. Kenapa? Karena dalam satu ibadah, satu safar keberangkatan, beliau mendapatkan 2 pahala. Yaitu pahala apa? Umroh dan haji. Ya. Tanpa harus safar 2 kali. Berarti tamattunya Nabi adalah tamattu apa? Qiran. Ya, tamattu qiran. Baik. Wa afrada a'mal al-hajj. Ya. Adapun amaliyahnya, amaliyah haji ifrad. Karena beliau sendiri hajinya qiran. Ya. Beliau sendiri niatnya haji dan apa? Umrah, qiran. Nah, orang yang melakukan haji qiran, amaliyahnya sama persis dengan haji ifrad, tidak ada bedanya. Bedanya di mana? Niat saja. Ya. Intinya Nabi alaihi salatu wassalam hakikatnya adalah qiran. Ya. Amaliyahnya haji qiran sama dengan apa? Ifrad. Bedanya nanti disembelih di antaranya. Beliau menyembelih haji sampai 100 ekor unta. Adapun beliau dikatakan meriwayatkan atau diriwayatkan hajinya tamattu karena beliau dalam satu safar mendapatkan 2 pahala dan tidak perlu ya safar yang kedua untuk mendapatkan pahala umrah. Ya. Ini contoh hadis mudtarib
dan juga sekaligus contoh hadis yang di situ ada ikhtilaf namun bisa dia dijamak sehingga tidak dikatakan sebagai hadis yang mudtarib. Wallahu a'lam. Masuk ikhwan pada pembahasan berikutnya hadis mudraj. Hadis mudraj. Qala al-Baiquni rahimahullah wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'di alfadhir ruwat ittasalat. Wal mudrajatu fil hadits. Hadis mudraj, apa itu hadis mudraj? Nah, mudraj itu maknanya adalah sesuatu yang disisipkan. Saya punya kitab ini, ya, kemudian saya punya tisu. Tisu ini saya letakkan di dalam kitab, dalam buku. Ini saya sedang menyisipkan apa? Ya. Menyelipkan. Selip ya? Selip. Menyelip. Oh iya. Nah, ini repot ini. Ya. Apa pahami? Menyelip. Ya. Menyelipkan bisa paham juga. Nah, menyelipkan ya. Menyisipkan tahu, menyisipkan. Tidak ya kalau orang sini tidak ya, sisip. Ah, ini repot ini. Bisa salah paham. Menyelip, ya. Ya. Nah, yakni kita memasukkan adroja, kalau bahasa Arab jelas sepakat, adroja ya, memasukkan di tengah-tengah buku, adroja. Gitu ya. Ini tisu bukan bagian dari buku. Ya. Tapi kalau sudah dimasukkan, sudah ditutup, ya. Orang tidak menyangka, apa namanya, tidak ada tisu. Ya, padahal ada di dalamnya. Nah, seperti itu pula hadis apa? Mudraj. Ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian masuk di dalamnya ucapan rawi, ucapan sahabat, dicampur di situ. Sehingga orang ketika membaca sepintas seakan-akan semuanya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal di situ ada yang bukan ucapan Nabi. Bagaimana tahu ada ucapan yang masuk di situ? Pahami. Bagaimana bisa tahu? Saya tertarik untuk bertanya pada antum ini. Kurang pasti. Ya. Ya itulah para ulama. Ya. Tadi bijabe turuk dengan mengumpulkan apa? Jalan. Al-babu ini kan masuk dalam bab illah juga. Al-babu idza jumi'. Satu masalah, satu hadis kalau dikumpulkan riwayatnya, jalan-jalannya, nanti akan ketahuan. Oh, ternyata ini salah ini. Ada yang dimasukkan di situ, padahal bukan ucapan Nabi. Ya, itu di antara jalannya. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jadi demikian makna mudraj. Wal mudrajatu fil hadis, dan mudraj di dalam hadis adalah ma'atat min ba'di alfadir ruwat. Ada lafaz-lafaznya rawi yang ittasalat bersambung, menyatu, masuk ke dalam ucapannya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, mudraj itu ada apa namanya? Dua jenis. Ya. Idraj itu ada dua jenis. Idraj di dalam sanad, kadang ada idraj di dalam apa? Matan. Kalau kita bicara idraj, mudraj, ya, itu ada dua jenis. Al-idraj ada dua jenis. Fil matni, di dalam apa? Matan hadis. Terkadang juga idraj fi mana? Fi sanad. Ini memang luar biasa para ulama ya. Detail sekali. Dalam bab-bab seperti ini pun juga tampak, kelihatan. Mudraj
Di dalam matan, ya, ini ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, misalnya ini hadis Nabi, redaksinya, kalimatnya. Kemudian ada kalimat atau perkataan sahabat bersambung dengan ucapan Nabi di depan, dari depannya. Bersambung di depan. Ya. Masuknya di depan. Terkadang juga masuknya di mana? Di tengah. Bisa jadi masuknya di mana? Tengah. Ya. Terkadang masuknya di mana? Belakang bisa jadi. Jadi bisa jadi kalimat yang masuk itu di awal matan atau di tengah matan hadis atau di akhir matan hadis. Ya. Bisa diketahui karena tadi jalan-jalan dikumpulkan sehingga akan ketahuan. Ya. Kita sebutkan contoh yang juga disebutkan oleh para ulama sebagai contoh. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ada hadis seperti ini dalam sebuah riwayat, ya. Qala atau asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Ya. Coba antum perhatikan, pahami. Uang hilang. Waduh ya. Ini hadis asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Ini kalau orang kayak kita ini melihat sepintas ya. Ini hadis satu. Asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Celaka. Tumit, tahu tumit? Ya. Kaki-kaki yang tidak kena apa? Air ketika wudu, diancam dengan neraka. Ya. Makanya wajib menyempurnakan apa? Wudu. Sempurnakan wudu. Celaka. Tumit dengan ancaman neraka karena tidak terkena air wudu. Ketika dikumpulkan hadis jalan-jalannya ternyata ucapan asbighul wudu bukan ucapan Nabi. Tapi ucapan Abu Hurairah. Ucapan Abu Hurairah. Ya, sampai di sini. Jadi dalam sebagian riwayat dikatakan kalau Abu Hurairah atau Abu Hurairah berkata asbighul wudu, sedang memerintahkan murid-muridnya, sempurnakanlah wudu. Fa inni sami'tu, karena saya mendengar Rasulullah bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Jadi Abu Hurairah sedang mengambil hukum, istimbak hukum. Berdasarkan hadis wailun lil aqabi minan nar. Antum bisa lihat di dalam Sahih Bukhari kisah ini. Jadi waktu itu sholat asar, ya, sepertinya sholat asar, para sahabat ada yang wudu mungkin tergesa-gesa, ya. Sehingga wudunya ada yang tidak sempurna, kaki masih kering. Nabi lihat kaki sebagian sahabat masih kering, tidak terkena apa? Air. Nah, di situ Nabi kemudian mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit ini, ya, dari neraka karena tidak terkena apa? Air. Nah, dari hadis itu diambil faedah isbaghul wudu, wajibnya apa? Menyempurnakan wudu. Ya. Nah, Abu Hurairah mengatakan asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Fa inni sami'tu, karena saya mendengar Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Nah, kemudian ada sebagian rawi, mungkin tabi'in atau tabi'ut tabi'in menggabungkan ini. Ya. Menggabungkan ini. Jadi seakan-akan dia sangka ini ucapan Nabi, ini juga ucapan apa? Nabi. Gabung jadi satu. Maka terjadilah idraj. Ya. Ucapan Abu Hurairah masuk kepada ucapan siapa? Nabi. Ya. Begitu ya. Nah, insyaallah.
Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Demikian pula bisa terjadi di tengah. Ya. Bisa terjadi di tengah. Kok bisa terjadi di tengah? Biasanya terjadi di tengah karena seorang rawi ya ingin menjelaskan dan menafsirkan satu kata, satu kalimat di tengah-tengah hadis. Sehingga rawi yang hanya menganggap itu bagian dari hadis. Padahal sedang apa? Sedang menafsirkan satu kalimat. Ya. Disebutkan contoh ya. Hadis di awal Sahih Bukhari tentang kisah turunnya ayat awal dalam Al-Quran di Gua Hira. Di Gua Hira. Ya. Disebutkan di situ hadis Aisyah. Di tengah hadis dikatakan di awal hadis dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira. Wa huwa ta'abbudul layali dzawatil adadi. Perhatikan hadis ini. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam yatahannatsu fi ghari Hira. Beliau melakukan tahannus di Gua Hira. Kata tahannus itu tidak semua orang tahu. Ya. Nabi ketika itu ya sering bertahannus di Gua Hira. Al-layali zawatil adad. Ya. Beberapa malam ya di Gua Hira. Kemudian pulang lagi, ambil bekal, kembali lagi kemana? Ke Gua Hira. Nah di sini yang meriwayatkan dari Aisyah yaitu Imam Zuhri, Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri ya ingin memberikan penjelasan makna tahannus. Ingin menjelaskan makna apa? Tahannus. Makanya beliau mengatakan wa huwa ta'abbudu. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam beliau yatahannas, bertahannus fi ghari Hira. Wa huwa dan tahannus itu maknanya adalah ta'abbud, beribadah. Al-layali dzawatil adad. Ya, di malam-malam ya tertentu, jumlahnya tertentu, kadang sampai sepekan atau mungkin beberapa hari, al-muhim. Ya. Ada tambahan wa huwa ta'abbud. Ya. Jadi ucapan Aisyah itu atau dalam hadis tadi, ini kan Aisyah sedang menceritakan hadis qauli atau fi'li ini. Fi'li perbuatan ya. Jadi Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas. Nah. Fi ghari Hira. Nah. Al-layaliya zawatil adadi. Pada awalnya ini ucapan siapa? Aisyah seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam yatahannas, bertahannus di dalam ghar Hira, Gua Hira, al-layaliya di malam-malam zawatil adad, beberapa hari. Ya. Nah, yang meriwayatkan hadis ini kan Zuhri. Beliau tidak ingin muridnya tidak paham juga kata tahannus ini apa. Maka beliau beri penjelasan. Hadis ini beliau berikan penjelasan. Wa huwa at-ta'abbudu. Ada kalimat ini. Wa huwa ta'abbudu. Masuk di tengah ini. Ya. Baik. Nah ini sebenarnya ucapan siapa? Zuhri. Ucapan apa? Zuhri. Artinya mungkin saja ya tambahan kalimat itu terjadi di mana? Tengah. Ya. Baik. Bisa juga di akhir, ya. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Contohnya banyak yang jelas ya, Pak. Bisa lihat di dalam
Apalagi kita mustalah, namun yang jelas ada yang di depan, ada yang tengah, ada yang di akhir. Di matan, ya, di matan hadis. Mudraj termasuk dhaif. Ya, artinya kita tidak bisa menisbatkan itu ucapan Nabi. Memang nyatanya bukan ucapan Nabi. Ya. Itu bukan ucapan Nabi. Ya. Jadi kalau antum ditanya, asbihul wudu, ini ucapan Nabi bukan? Bukan ucapan Nabi. Jadi kalau dikatakan ini ucapan Nabi, tidak benar. Ya. Tidak benar. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi mudraj itu bukan ucapan Nabi. Ya. Sebagaimana huwa ta'abbud ini bukan ucapan Aisyah. Ya. Bukan ucapan Aisyah. Ya. Tapi ini disebutkan dalam Sahih apa? Bukhari namanya. Ya. Sahih Bukhari. Dan ada kalimat wahwa, ini ada isyarat di sini. Wahwa di sini menunjukkan sebenarnya bukan ucapan Aisyah. Ya. Ya. Kadang kita kalau sedang baca buku kan juga gitu. Baca buku, ada kata yang tidak apa? Difahami, di situ kita jelaskan kepada murid. Maksudnya ini. Dan lanjut lagi. Ya. Ada orang yang muntabih perhatian, ada yang tidak apa? Perhatian. Nah, di sini sebenarnya ya sudah ada penjelas di sini, ada wahwa di sini menunjukkan ini bukan ucapan, ya bisa dipahami, seorang bisa paham. Ya. Tapi kalau orang kayak kita awal kali baca Sahih Bukhari tidak tahu ini ucapan apa? Zuhri. Makanya diterangkan dalam syuruhat ini bukan ucapan Zuhri, bukan ucapan Aisyah, tapi ucapan apa? Zuhri. Ya. Baik. Kembali kepada masalah. Ya, saya tambahkan masalah sedikit. Dari mana kita tahu hadis itu mudraj? Ya, tadi pertanyaannya sudah kita sampaikan ke Fahmi, sudah saya jawab juga. Tadi apa jawabannya? Hah? Jalan. Jadi dikumpulkan jalan-jalan, ya kan? Bukan jalan-jalan kaki tidak ya. Artinya jalan periwayatan itu dikumpulkan ya. Oh, kalau orang jalan-jalan malah jadi tidak tahu kan, jalan-jalan ke pasar itu tidak tahu nanti ya. Jadi ketika turuk ya, jalan-jalan hadis itu dikumpulkan, akan lihat oh beda ini. Ternyata ini bukan ucapan Rasulullah SAW. Jadi bisa diketahui dengan tadi jam'ut turuk. Terkadang juga para ulama bisa mengetahui ya karena ucapan tadi mustahil diucapkan oleh Nabi. Jadi kadang ada kalimat-kalimat yang mustahil diucapkan oleh Nabi. Ya. Ini kemungkinan idraj. Kemungkinan terjadi apa? Idraj. Dan ketika dikumpulkan jalan kadang oh ya ternyata memang apa? Idraj. Ya. Contoh misalnya, ya saya bacakan hadis ini sekaligus contoh apa namanya? Contoh idraj di belakang. Ya. Saya bacakan hadis. Ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam marfu'an dari Abu Hurairah. Lafadznya seperti ini, ya, lil abdil mamluki ajran. Lil abdil mamluki ajran walladhi nafsi biyadihi laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Kalau kita lihat sepintas ini hadisnya apa? Semuanya ucapan siapa? Nabi. Antum perhatikan. Lil abdil mamluk, bagi seorang budak itu ajron, pahalanya 2. Budak itu pahalanya 2. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah. Laulal jihad, kalau bukan karena jihad fisabilillah, ya. Dan kalau bukan karena haji, dan bukan karena birrul saya ingin berbakti kepada ibu, saya suka untuk mati ya dalam keadaan menjadi budak. Karena budak itu pahalanya berapa tadi? 2. Jadi budak itu pahalanya 2. Kenapa? Karena dia satu sisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga taat kepada apa? Ya, tuannya, ya, berbuat baik kepada tuannya. Maka pahalanya berapa? 2. Baik, demi Allah. Kalau bukan karena ada amalan jihad, orang kalau jadi budak kan tidak bisa jihad.
Jihad itu harus izin siapa? Tuannya, ya kan? Kalau bukan karena ada amalan jihad, ya, atau amalan haji, orang juga tidak bisa haji kalau tidak diizinkan tuannya. Ya. Dan kalau bukan karena amalan birrul walidah, saya ingin berbakti pada ibu, saya ingin meninggal dalam keadaan menjadi apa? Budak. Baik, pertanyaannya, Fahmi lagi. Karena Fahmi di sampingnya Haidar. Saya tanya Fahmi sekarang. Ini ucapan ini mungkin tidak Rasul mengatakan? Tidak mungkin. Kok bisa? Apanya yang tidak mungkin? Ya, dikatakan para ulama, ini ucapan tidak mungkin dari Nabi. Kalau lil abdil mamluki ajron, ini ucapan Nabi. Budak itu pahalanya apa? 2. Sampai di situ saja sebenarnya. Itu ucapan Nabi. Adapun berikutnya, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, kalau bukan karena amalan jihad dan karena amalan haji, karena amalan birrul walidah, saya lebih suka untuk meninggal dalam keadaan jadi apa? Budak. Nah, yang pertama kata para ulama, tidak mungkin itu ucapan Nabi. Kenapa? Nah, tidak mungkin dan tidak boleh Nabi alaihi wasallam berandai-andai, tidak mungkin berandai menjadi apa? Budak. Nah, karena tugas beliau untuk risalah, ya, yang demikian besar pahalanya, tapi bisa terhalangi dengan menjadi apa? Budak. Sisi yang kedua, ya, kalau Nabi mengatakan kalau bukan karena saya ingin berbakti kepada ibu, nah, ibu nanti sudah wafat, ya, sudah wafat lama, ya, iya kan? Dia masih kecil, masih umur 6 tahun sudah. Ya. Nah, ini tepatnya adalah Abu Hurairah, karena Abu Hurairah memang seorang sosok yang sangat berbakti kepada ibunya, Abu Hurairah. Ya. Sampai ketika Abu Hurairah datang ke Madinah bersama dengan ibunya yang masih musyrikah, saking berbaktinya. Dan musahabah, bagaimana Abu Hurairah terus membersamai ibunya, didoakan sampai kisah masuk Islamnya siapa? Sang ibu. Ini kan luar biasa. Ya. Jadi Abu Hurairah yang mengatakan ini, kalau bukan karena saya ingin berbakti kepada ibu, yang itu tidak mungkin saya lakukan kalau saya menjadi apa? Budak. Saya ingin mati menjadi apa? Budak demi mendapatkan 2 pahala tadi. Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh idraj di akhir, ya, di akhir hadis. Di sisi yang lain juga di antara sebab kita mengetahui bahwa hadis itu mudraj, ada alamat, ada tanda qarinah yang menunjukkan itu bukan ucapan Nabi, seperti kemustahilan, ketidakmungkinan ucapan itu adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, subhanallah. Ada idraj sanad, tapi cukup kayaknya, berat ini. Idraj sanadnya harus lihat sanad lagi. Kita lanjut pada bait berikutnya. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhi. Ya. Nah, ini sudah mulai mudah ya. Ini mudah. Kata muallif rahimahullah, wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhi. Ada hadis yang namanya hadis mudabbaj. Mudabbaj. Apa itu hadis mudabbaj? Ya. Sebelumnya saya ingin antum mengenal apa itu qiran. Qarin. Akron. Ya. Ada rawi-rawi yang sezaman, ya, selevel, satu tobakoh, punya guru yang sama, ya, kurang lebih seperti itu. Ini namanya, ya, akron. Akron, qarin. Seperti Imam Ahmad dengan Ishaq bin Rahuyah, ini satu zaman, teman nih. Teman, satu zaman, ya kan. Bahkan juga safar bersama, ini Imam Ahmad dengan Ishaq bin Rahuyah. Baik, Aisyah dengan Abu Hurairah, ini akron bukan? Akron, karena sama-sama satu tobakoh, yaitu apa? Sahabat. Ini namanya akron.
satu tobakot yang sama. Ya. Terkadang juga biasanya umurnya juga kurang lebih mutaqarib. Ya. Fil akhdhi dalam mengambil ilmu juga mutaqarib. Itu namanya aqran. Ya. Satu level. Baik. Tapi kalau levelnya berbeda, nah ini nanti istilahnya beda lagi. Ada yang senior. Tahu senior ya? Ada yang ya. Seperti Imam Ahmad bin Hambal dengan Abu Dawud beda. Imam Ahmad nih ya, levelnya lebih tinggi. Abu Dawud muridnya. Ya. Ini tidak bisa dikatakan apa? Aqran. Tidak bisa dikatakan aqran. Ya. Dan yang namanya aqran ya, itu terkadang saling meriwayatkan. Saling meriwayatkan. Ya. Ya. Wajar karena satu zaman misal Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah mungkin atau tidak? Ya. Atau Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini namanya riwayat aqran. Riwayat aqran. Ya. Nah, kalau masing-masingnya meriwayatkan, ini meriwayatkan dari sini, ini juga meriwayatkan dari ini, sama-sama saling meriwayatkan, ini namanya hadis apa? Mudabbaj. Dua orang yang saling meriwayatkan, dua orang aqran yang saling meriwayatkan, namanya apa? Hadis mudabbaj. Ya. Mudabbaj. Itu saja ikhwan. Itu termasuk diantara keunikan sanad. Termasuk dari keunikan sanad. Nah. Jadi kalau didefinisikan apa itu hadis mudabbaj, huwa adalah ma rawahu kullu wahidin minal qarinain. Hadis yang dua orang aqran saling meriwayatkan satu dengan yang lain. Ma rawahu kullu wahidin minal qarinain. Ya. Baik. Contohnya tadi Abu Hurairah dengan siapa? Aisyah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah, Aisyah meriwayatkan dari apa? Abu Hurairah. Itu terjadi. Seperti juga riwayat Zuhri dengan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair. Nah, Ibnu Zubair. Terkadang kita dapatkan dalam sanad Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Zubair. Terkadang dalam sanad kita dapatkan Ibnu Zubair meriwayatkan dari siapa? Zuhri. Nah, contoh yang lain juga Imam Ahmad bin Hambal dengan Ali Ibnu Madini. Ini aqran. Kita dapatkan haddatsani Ahmad an Ali bin Madini. Dan dalam sanad yang lain Ali bin Madini an Ahmad. Ini sudah namanya apa? Mudabbaj. Mudabbaj. Baik. Kira-kira faedahnya apa ini? Kalau ulama juga yang kayak gini ini dipelajari namanya. Apa kira-kira faedahnya? Kurang tahu. Tapi kira-kira penting tidak? Ya penting, para ulama mempelajari itu namanya. Di antaranya adalah agar jangan sampai menyangka sanad itu terbalik. Kita kan sudah belajar maklub sanad. Ya. Bisa jadi memang seperti itu keadaannya. Ya. Saling meriwayatkan. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Apalagi ikhwan, terkadang mudabbaj itu ada yang melalui perantara. Ini yang lebih dakik lagi. Saya tulis kalau ini. Ya. Kalau tadi kan Ahmad dari Ali bin Madini dari Ahmad ini biasa. Ya. Wajar itu. Ya. Tapi terkadang ada wasithah. Contohnya disebutkan seperti riwayatnya Al-Lais dari Yazid Ibnu Had dari Malik. Ya. Ada sanad seperti ini, Juan. Al-Lais Ibnu Sa'ad. Al-Lais Ibnu Sa'ad. Ya. Meriwayatkan dari Yazid. Nah, Yazid Ibnu Had dari Malik. Imam Malik
dan Imam Al-Laits bin Sa'ad satu zaman, ya, satu zaman. Ya. Tapi ada juga sanad dan ini tidak terbalik, ya. Malik meriwayatkan dari Yazid Ibnu Had dari siapa? Al-Laits. Ya. Ini juga dikatakan mudabbaj. Malik meriwayatkan dari Laits, Laits juga meriwayatkan dari apa? Malik, namun dengan apa? Perantara. Baik. Ini kalau tidak tahu, ya bisa dikatakan, wah ini salah ini. Ya. Akhirnya mudhaifkan bisa jadi namanya. Bisa dipahami ya. Jadi mudabbaj itu ada yang biduni wasithah, dan ini yang sering seperti itu. Ya, saling meriwayatkan karena aqran, ya. Ada juga yang dengan wasithah. Ada juga yang dengan wasithah. Nah, ini yang mungkin lebih daqiq, ya kawan, ya. Wallahu a'lam. Atau juga agar tidak disangka adanya ziyadah, adanya tambahan dalam sanad. Itu tambahan dhaif. Yang benar adalah Laits dari Yazid. Tidak ada Maliknya di sini, ini tambahan di sini. Kelebihan ini. Wallahu a'lam. Selesai kawan, hadis mudabbaj. Wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifu haqqan wantahih. Bait yang ke-28. Bait yang ke-28 akan menjelaskan tentang salah satu jenis ilmu hadis, yaitu muttafiq wal muftariq. Muttafiqun, muftariqun. Ya. Al-muttafiq wal muftariq. Ini satu jenis ya kawan, bukan dua jenis hadis ya. Al-muttafiq wal muftariq. Al-muttafiqu wal muftariq. Ada satu ilmu hadis yang namanya al-muttafiq wal muftariq. Ya. Apa definisinya? Kata beliau rahimahullah, muttafiqun lafdhan wa hattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna al-muftariq. Nah, jadi terkadang ada kata nama orang yang muttafiq. Dua atau tiga nama ini muttafiqun. Ada kesamaan lafdhan, lafadznya sama, hattan, hatnya juga apa? Sama. Tulisannya bentuknya sama, bacanya juga apa? Sama, muttafiq. Ya. Lafdhan dan khattannya itu muttafiq. Tetapi ternyata ini dua orang yang berbeda. Muftariq ini ya, berpencar, bukan orang yang sama. Ya, bukan orang yang sama. Naam. Baik, misal dalam hadis, haddatsani fulan an Sufyan an Zaid. Ada Sufyan di situ. Ada hadis yang lain, Sufyan juga, nah, sama-sama Sufyan. Tapi ternyata dalam satu sanad yang saya sebutkan pertama adalah Sufyan ibn Uyainah. Yang kedua adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibn Uyainah, yang satu Sufyan apa? Ats-Tsauri. Nah, contoh lagi misalnya, sama-sama namanya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id. Ternyata banyak yang namanya Yahya bin Sa'id. Kalau tadi hanya sama depannya saja, Sufyannya saja. Tapi kadang namanya dia sama, nama bapaknya juga apa? Sama. Ini lebih samar lagi. Yahya bin Sa'id. Ada Yahya bin Sa'id bin Qattan. Ada Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ada Yahya bin Sa'id bin Hayyan. Ya. Nah, terus yang mana ini? Sama-sama Yahya bin Sa'id. Berarti harus ada upaya untuk membedakan. Ya. Sama, misalnya antum qadarullah jadi guru, di kelas ada yang namanya Muhammad 7 orang. Antum pusing kan? Ya. Muhammad maju.
Bingung 7 orang ini, maju semua. Muhammad yang mana ini kan? Mesti harus ada pembeda. Ya. Muhammad kacamata, dikasih kacamata. Ya Muhammad baju biru, suruh maju. Ada sesuatu yang membedakan. Nah di sini ikhwan, ya ilmu ini juga dibahas oleh para ulama. Karena nyatanya di dalam sanad itu ada orang yang namanya sama, lafadz dan khotnya sama, namun ternyata orangnya berbeda. Kalau semuanya sama-sama sikoh nggak masalah, seandainya salah. Wong nyatanya juga apa? Sikoh kalau saya ganti Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri, ya nggak pengaruh, ini sanadnya tetap apa? Sahih. Tapi masalahnya kalau yang satu sahih, yang satu dhaif. Nah, dhaif. Makanya salah satu contoh, ikhwan, dalam Sunan Abi Dawud ada hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah ya kepada orang yang hendak wafat surat apa? Yasin. Ada hadisnya dalam Sunan Abu Dawud. Ya. Dan sebagian ulama kita juga mengatakan boleh disyariatkan ya. Kalau tidak salah termasuk nasihat kita Shalih bin Fauzan atau dalam sebagian bukunya, ini bisa dilihat. Ya. Ibu tu murajaah lagi. Tapi ini perkara yang masyhur didiskusikan. Ya. Nah, di dalam sanadnya ada di situ Abu Utsman. Ada di situ Abu Utsman. Ya. Imam Abu Dawud memberikan penjelasan di situ. Ya. Ya. Wa Abu Utsman laisa bin Nahdi. Abu Utsman ini bukan Abu Utsman An-Nahdi. Ya. Abu Utsman An-Nahdi ini rawi thiqah. Ya. Ya. Nah, makanya kalau ada yang mensahihkan karena menyangka ini adalah Abu Utsman An-Nahdi, padahal laisa bin Nahdi. Bukan An-Nahdi. Dan itu yang rajih wallahu alam. Abu Dawud mengisyaratkan ya, bahwa di situ bukan An-Nahdi. Nah. Ya. Adapun tadi penisbatan kepada a'immah sebagai a'immah kita perlu dimurojaah lagi, tapi saya akid itu di antara yang dibahas ya oleh para a'immah tentang masalah itu. Baik. Jadi pentingnya untuk kita mengenal ya orang yang namanya sama, khotnya sama namun berbeda. Baik. Ini yang disebut muttafiq dan muftariq. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selesai kita pada bait yang ke-28 ya. Sehingga tersisa beberapa masail insyaallah. Ya. Hadis mu'talif wa mukhtalif, kemudian mungkar, matruk dan maudhu. Hadza wallahu alam. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang ke-3 biidznillah. Wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.